Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Brata di kelas Elektro 4507 dengan NIM 11022131199. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pemaparan gagasan ide dari mata kuliah Pengenalan Teknik Elektro semester 1. Dengan gagasan ide yang akan saya bawakan dengan judul ialah Remote Service Control Automatic Perangkat Elektronik. Latar belakang. Di era digital 4.0 saat ini sudah menjadi zaman transformasi teknologi yang sangat cepat. Situasi pandemi yang saat ini terjadi membuat dan membawa banyak transformasi inovasi digital yang cukup pesat. Contohnya, work from home, WFH, pembelajaran jarak jauh, daring educate, meet online, dan telemedicine. Tidak menutup kemungkinan di antara generasi mahasiswa Telkom saat ini menjadi salah satu atau yang membawa peran terhadap perubahan pengembang teknologi untuk era digital 5.0. Salah satu dampak COVID-19 saat ini ke kehidupan sehari-hari ialah terbatasnya akses keluar dan berpergian atau pembatasan sosial yang membatasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat memerlukan dan membutuhkan kemudahan servis device perangkat elektronik jarak jauh, seperti jika ada masalah pada kebocoran baterai handphone, permasalahan error keyboard komputer laptop, ataupun kerusakan sistem yang dialami oleh drone. Oleh karena itu, solusi apa yang bisa didapatkan untuk permasalahan seperti itu? Saya memiliki sebuah gagasan ide yang dapat mempermudah dan menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan membuat sebuah alat hardware, perangkat remote service control jarak jauh. Dengan dikembangkannya alat ini, maka kerusakan legal sistem yang ada di device perangkat elektronik masyarakat dapat diservis otomatis dengan sistem robotik yang tersedia di hardware. Rumusan masalah yang pertama ialah, apa sih itu hardware remote service control jarak jauh? Bagaimana sistem kerja alat itu? Bagaimana dampak COVID-19 kepada pelaku UMKM servis perangkat elektronik? Dan perbedaan servis langsung dengan penggunaan alat servis kontrol itu apa sih? Tujuannya ialah yang pertama untuk mempermudah penggunaan alat elektronik seperti handphone, laptop, komputer maupun drone dalam perihal servis mesin ataupun software. Yang kedua ialah sebagai inovasi terbaru dari era digital teknologi. Yang ketiga ialah agar pengguna elektronik mengetahui kerusakan seperti apa yang sedang terjadi. Manfaatnya, yang pertama ialah mempermudah servis perangkat elektronik. Yang kedua, untuk meminimalisirkan kecurangan pelaku oknum dalam penafsiran harga servis. Yang ketiga, bekerja otomatis, efisien dalam waktu. Dan yang keempat, lebih ekonomis karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima ialah sebagai salah satu kemajuan dalam inovasi servis perangkat elektronik. Landasan teori. Apa itu hardware remote service jarak jauh? Hardware remote service ialah sebuah perangkat atau alat yang dipergunakan untuk memperbaiki sebuah perangkat elektronik lainnya yang bertujuan mengendalikan perbaikan perangkat secara jarak jauh dengan sistem yang dilengkapi fitur robot AI otomatis yang sudah dibekali sistem program canggih yang disusun oleh programmer perancang alat. Penggunaan alat ini sangat memungkinkan dibuat atau diadakan kehadirannya karena melihat penggunaan teknologi saat ini cukup pesat, kemajuan dari inovasi teknologi ditambah pengguna atau pelaku programmer di dunia sudah sangat banyak. Dan mereka semua berlomba-lomba untuk membuat sebuah alat baru yang dapat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian display alat ini ialah memiliki multi USB port, skrin tampilan, dan skrip penyusun penyelesaian dalam sebuah permasalahan alat elektronik tersebut. Bagaimana sistem alat kerja itu? Algoritma atau cara kerja sistem ini cukup mudah dikarenakan hardware tersebut sudah dibekali software AI otomatis dari instruksi komputer. Alur kerja alat ini hanya membutuhkan port yang akan disambungkan ke perangkat. Misalnya seperti port USB tipe A, tipe B, tipe C, mini USB, micro USB yang sudah tersedia di perangkat elektronik HP, laptop, PC maupun ROM. Fungsi remote control ini ialah membantu pengguna untuk mengawasi atau melihat proses pengerjaan dari robot sistem yang tersedia.
di alat tersebut. Dalam kata lain, diperlihatkan di display tampilan alat beberapa banyak persen progres yang sudah dikerjakan oleh alat tersebut, dan di dalam alat tersebut ada alur penyelesaian masalahnya yang disesuaikan dengan permasalahan yang terdapat di perangkat tersebut. Flowchart sistemnya dibuat sesuai dengan langkah yang sudah diinstruksikan dari programmer ke komputer sesuai dengan langkah yang tepat. Ini adalah gambaran sebuah tipe USB yang tersedia. Nah, dalam alat ini tidak membutuhkan lagi satu persatu atau dibeli satu persatu lagi, melainkan sudah dilengkapi dengan dari tipe C sampai Apple Lightning. Bagaimana dampak COVID-19 kepada pelaku UMKM servis perangkat elektronik? Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. Menurut riset, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi usaha mikro dan kecil UMK sangat dominan, yakni 64,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha termasuk sektor pelaku servis elektronik. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintahan berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di daerah Jabodetabek. Mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini, dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset. Lebih dari 30% hanya sampai 3,8%. UMKM yang mengalami peningkatan omset, survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produk, barang atau jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan atau pemasaran. Dan inilah kemarin dampak dari sebuah usaha jasa servis alat elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain. Mereka semua turun ke jalan untuk mencari pelanggan. Dikarenakan adanya pembatasan sosial, maka para masyarakat itu sudah sangat jarang keluar waktu tahun 2020. Perbedaan servis langsung dengan penggunaan alat servis kontrol ialah dengan penggunaan alat ini, kemudahan untuk customer dikarenakan dengan alat ini penggunaan elektronik tidak perlu lagi datang langsung ke tempat servis alat elektronik. Dan juga dengan penggunaan alat ini, pengguna langsung mengenali kerusakan yang dialami oleh perangkat elektronik tersebut. Remote control service tersebut juga akan dibuat dengan sangat seksama oleh ahli programmer perancang alat tersebut. Kekurangan dalam penggunaan jasa servis langsung ke tempatnya ialah terkadang ada oknum-oknum yang membuat alat elektronik lebih memiliki masalah ke depannya. Dengan hadirnya alat remote service control ini membuat pengguna pemilik alat elektronik lebih merasa aman, nyaman, dan pasti dalam pengerjaan perbaikan elektronik yang dimiliki penggunaan sendiri. Kesimpulannya, seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, maka manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan dari dunia itu sendiri. Kadang manusia tidak memandang waktu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka membutuhkan sesuatu yang simpel dan cepat. Salah satunya adalah masalah kebutuhan akan jasa seperti contoh manusia membutuhkan perbaikan pada salah satu barang elektroniknya. Dalam hal ini, manusia membutuhkan sebuah keahlian atau alat khusus agar dapat memperbaiki permasalahan ini. Dengan alat remote control service ini diharapkan membuat inovasi teknologi yang memberikan kemudahan dan keefisienan waktu bagi pemilik alat elektronik dengan memakai alat ini. Daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa jurnal dan contoh gambar yang dimasukkan dalam PowerPoint. Sekian, terima kasih dari pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.